Taruhlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudaraku, marilah kita mengawali kebaktian di Minggu Paskah ke-7 ini dengan sebuah pengakuan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudaraku, dalam salah satu tulisan Søren Kierkegaard, seorang bapak filsafat eksistensialisme, ia mengatakan bahwa eksistensi atau keberadaan seseorang akan diakui jika ia berkarya. Artinya saudara, bahwa dari kalimat ini seseorang akan dikatakan eksis, seseorang akan dikatakan ada kalau ada sesuatu yang ia lakukan. Dan sebaliknya, kalau seseorang tidak berkarya, maka dia tidak eksis, maka dia tidak ada, atau keberadaannya tidak diakui. Saudaraku, kalimat ini tentu bukan bermaksud untuk meneror atau memaksa kita untuk berkarya. Kalimat ini justru mau mengingatkan kita semua bahwa kita ada memang untuk berkarya. Mengapa harus berkarya? Karena Allah kita juga berkarya. Bahkan dalam Injil Yohanes bacaan hari ini, kita juga akan kembali diingatkan bahwa Yesus yang menyatu dengan Allah itu juga berkarya. Nah saudara, kiranya melalui tema hari ini, menyatu dengan Allah dan berkarya, membuat kita bertanya pada diri kita kembali. Sudahkah kita menyatu dengan Allah? Dan sudahkah kita berkarya nyata? Benar, benar,
Saudaraku, mari kita bersama bersatu dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Benar, benar seperti pujian kami tadi, bahwa hidup kami menjadi benar jika hidup kami terarah dan berkarya kepada Kristus. Namun Tuhan, ketika kami menengok kembali ke dalam diri kami malu karena kami masih berlaku tak benar, bertutur tak benar, dan tidak berani bertindak benar. Ampuni kami ya Tuhan, karena jika Tuhan tidak mengampuni kami, maka sia-sialah hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami sering kali mampu bernyanyi dengan baik, namun sulit untuk menghidupi nyanyian itu dengan hati dan karya kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami memilih kebenaran versi kami ketimbang versi Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, karena jikalau Tuhan tidak menebus kami, hidup kami akan semakin tak tentu dan langkah kami akan semakin sesat. Marilah ya Tuhan, ampuni dan pimpin kehidupan kami. Di dalam Kristus, kami berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu, marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Saudaraku, dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang membuka hati baginya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku.
kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudaraku, mari sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mau memberi hidupmu bagi setiap kami. Sebagai anak-anak-Mu, saat ini dengan rendah hati dan penuh rindu, kami mau hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan dan kebenarannya biarlah menjadi pegangan hidup kami, yang menguatkan, meneguhkan, menegur, dan mendidik setiap kami. Untuk itu Tuhan, pimpinlah setiap kami dengan kasih dan hikmat-Mu, agar kami menjadi umat Tuhan yang terus menyatu dengan-Mu, dan dimampukan untuk berkarya menghidupi sabda-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami semua. Amin. Saudaraku, bacaan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-17. Yohanes pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Ibu, Bapak, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan hari ini, Yohanes 17 ayat 1-11. Jika kita perhatikan keseluruhannya, saudara, ternyata berisikan sebuah doa. Doa siapa? Doa Yesus. Dan saudara, bacaan ini bukanlah bacaan yang kali pertama menceritakan Yesus berdoa.
Karena dalam kitab Injil Yesus sering kali menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk berdoa. Tapi saudara, kenapa Yesus berdoa? Untuk apa Yesus berdoa? Alasan yang pertama saudara, karena Yesus mau membangun relasi yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Allah. Karena bukankah sebuah relasi akan mampu dekat, mampu akrab, mampu intim kalau kita berkomunikasi. Nah saudara, misalnya saja kita dengan orang lain, kita akan punya relasi yang dekat, yang akrab, yang intim, ya kalau kita sering chat, kalau kita sering ngobrol, kalau kita sering berkomunikasi. Kalau enggak, ya enggak akrab, ya enggak dekat. Nah saudara, demikian juga dengan Yesus yang menunjukkan bahwa mengapa Yesus berdoa, karena Yesus ingin menunjukkan relasinya dengan Allah itu dekat dan akrab. Karena Yesus selalu menyempatkan waktunya untuk berdoa. Saudara, relasi yang akrab ini tergambarkan dalam bacaan kita. Di ayat 1 mencatat ketika Yesus berdoa, Yesus menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Kata Bapa, saudara, dalam bahasa Aram itu dari kata Aba. Dan kata Aba adalah sebuah kata yang biasanya dipakai oleh seorang anak untuk memanggil bapaknya, untuk memanggil ayahnya di rumah. Hal ini menunjukkan saudara bahwa relasinya dengan Allah begitu dekat, begitu intim, begitu akrab. Sampai-sampai Yesus menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Alasan yang kedua mengapa Yesus berdoa, saudara, karena Yesus sedang mengajar, sekaligus Yesus sedang mengajak para muridnya supaya mereka juga berdoa. Guru mereka, Yesus, bukan hanya mengajar tentang Allah, tetapi Yesus sang guru juga mempraktekkan bagaimana bisa dekat dan kenal dengan Allah melalui praktek doa. Dengan demikian ketika Yesus berdoa, Yesus sedang mengajar dan sekaligus Yesus sedang mengajak para muridnya untuk berdoa. Supaya para murid juga punya relasi yang dekat, relasi yang intim, yang akrab dengan Allah. Untuk mengenal, mengandalkan, mencari kehendak Tuhan dalam berdoa. Makanya saudara, berdoa itu menjadi salah satu cara untuk menyatu dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita sudah tahu mengapa Yesus berdoa dan untuk apa Yesus berdoa, berikutnya kita mau telaah lebih dalam isi dari doa Yesus dalam bacaan kita hari ini. Dan saudara, setidaknya dalam bacaan hari ini kita menemukan ada 2 pokok isi doa Yesus. Pokok yang pertama, saudara, tertulis di ayat 1 sampai ayat 5. Karena ternyata di sana pokok doa Yesus yang pertama adalah Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Saudara, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri bukan berarti Yesus egois. Tapi dalam bacaan 2 kali di ayat 1 dan ayat 5 Yesus minta dimuliakan. Berkali-kali ia katakan, permuliakanlah anakmu, permuliakanlah aku. Bukankah itu artinya Yesus egois? Yesus gila pujian? Saudaraku, kemuliaan yang Yesus minta tidak sama dengan yang diinginkan oleh manusia yang pada umumnya cenderung mencari pujian, kehormatan, kemuliaan, dan penghargaan untuk dirinya sendiri. Karena kemuliaan yang Yesus minta terkait dengan apa yang tertulis di ayat 4, pekerjaan yang Allah berikan kepadanya untuk dilakukan, yaitu melalui karya keselamatan, melalui penyalipan yang sebentar lagi akan ia rasakan. Namun tidak berhenti pada penyalipan saja, karena kemuliaan Kristus akan berlanjut ke kebangkitan, di mana melalui kebangkitannya ayat 2-3 tertulis, Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah mengenal akan Allah dan karya-karyanya. Sehingga saudara, melalui kemuliaan Yesus, melalui karya-karya Yesus, karya Allah dan kemuliaan Allah itu nampak. Untuk itu dalam doa ini terkandung doa tetapi juga karya-karya nyata Allah.
bahwa Allah kita juga berkarya melalui karya keselamatan, melalui apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, yang kedua kita mau melihat bahwa pokok isi doa Yesus yang kedua itu tertulis di ayat 6 sampai ayat 11. Bahwa ternyata Yesus juga berdoa untuk bukan hanya dirinya saja, tetapi Yesus berdoa untuk para muridnya dan juga orang-orang percaya. Ayat 6, saudara, Yesus berdoa kepada mereka yang sudah mendengarkan firman yang Yesus sampaikan. Dan mereka yang menjadi percaya. Orang-orang percaya itu Yesus katakan adalah milik Allah, milik Yesus. Dan karena milik Allah, Yesus berdoa supaya mereka dipelihara oleh Allah. Supaya mereka dipersatukan oleh Allah. Tapi saudara, mengapa Yesus berdoa meminta supaya mereka dipelihara dan disatukan? Saudara, alasannya di dalam bacaan Yesus katakan juga karena Yesus tahu, saudara, Yesus akan meninggalkan dunia ini. Yesus tahu betapa keras dan kejamnya dunia ini. Yesus tahu betapa sengsara, menderita, teraniayanya para murid dan orang percaya. Nanti ketika Yesus sudah tidak secara fisik bersama-sama dengan mereka. Karena itu Yesus berdoa supaya Allah memelihara mereka. Supaya Allah memelihara iman mereka. Supaya sekalipun mereka sengsara, sekalipun mereka teraniaya oleh dunia, iman dan kehidupan orang percaya tetap dipelihara oleh Sang Pemilik. Saudara, Yesus juga berdoa supaya orang percaya ini disatukan. Karena apa? Karena dunia seringkali mudah untuk merongrong orang percaya dan membuat mereka terpecah belah. Dan ketika saudara, orang percaya itu tidak bersatu, tercerai-berai, tidak disatukan oleh Allah, ambiarlah mereka. Maka penyatuan itu adalah karya Allah dan keinginan Allah. Bahwa Yesus berdoa buat para murid dan orang percaya supaya mereka dipelihara, supaya mereka disatukan oleh Allah. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang mengasihi Tuhan, dari bacaan ini dan isinya kita belajar bahwa ini adalah ayat-ayat cinta dari Yesus. Untuk siapa? Untuk para muridnya, untuk kita semua orang percaya. Bacaan ini juga menunjukkan bahwa ada dua sikap Yesus yang patut para muridnya tiru. Dua hal itu adalah berdoa dan berkarya. Atau dalam istilah Latin disebut ora et labora. Berdoa dan berkarya, berdoa dan bekerja. Dan dua hal ini saudara tidak bisa dipisahkan. Yesus melakukan dua-duanya. Yesus berdoa, Yesus berkarya. Yesus tidak meninggalkan salah satu. Maka dari itu saudara, kita belajar jangan hanya menekankan bekerja lalu lupa berdoa. Atau sebaliknya, jangan hanya menekankan berdoa lalu lupa untuk bekerja. Saudara, seperti doa pemuda berikut ini yang meminta jodoh dari Tuhan. Dia berdoa, "Ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarkan dia tidak berjodoh sama sepertiku, dan saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah, jodohkanlah denganku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biarlah orang lain ketemu jodoh yang lain, dan kemudian jodohkanlah kembali dia denganku. Amin." Saudaraku, ini doa. Tapi doa yang kalau mau kita telaah, doa yang gak mau berusaha. Doa yang maunya maksa. Jangan sampai saudara, kita hanya berdoa tapi tidak mau berusaha. Jangan sampai kita memaksa Tuhan lewat doa. Dan akhirnya membuat kita malas untuk berusaha.
Maka dari itu saudara, berdoa dan bekerja, berdoa dan berkarya adalah sebuah kesatuan. Tidak bisa hanya mengutamakan salah satu, harus dua-duanya. Karena Yesus melakukan keduanya. Saudaraku, berdoa dan berkarya adalah dua hal yang menjadi pesan penting dari Yesus untuk para muridnya. Mengingat bahwa apa yang Yesus lakukan dalam bacaan hari ini merupakan hal yang ia lakukan sebelum ia ditangkap, sebelum ia disalibkan, sebelum ia meninggalkan para muridnya. Maka berdoa dan berkarya menjadi pesan penting dari Yesus, supaya kalau para muridnya juga nanti bisa ikuti dengan melakukan dua hal ini terus-menerus dalam hidup mereka. Niscaya para muridnya bisa bertahan, bisa eksis, diakui keberadaannya di tengah kondisi apapun. Karena mereka bukan hanya berdoa menyatu dengan Allah, tapi mereka juga berkarya. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan ini, kita juga mau melihat pesan apa sih yang mau disampaikan untuk hidup kita, supaya kita juga bisa menghidupinya dalam keseharian kita. Pesan yang pertama, saudara, berdoalah karena Yesus juga berdoa. Tapi saudara, jika ditanya apakah kita masih sering berdoa? Saudaraku yang terkasih, dari bacaan hari ini kita mau melihat pesan apa yang mau disampaikan kepada hidup kita untuk kita lakukan dalam keseharian hari kita. Pesan yang pertama adalah kita mau diajak untuk berdoalah. Berdoalah karena Yesus juga berdoa. Tapi saudara, apakah kita sebagai orang Kristen masih sering berdoa? Faktanya banyak orang Kristen tahu bahwa berdoa itu penting. Namun belum tentu berdoa itu sering. Setidaknya saudara ada 5K yang menjadi alasan kenapa banyak orang Kristen tidak sering berdoa. K yang pertama adalah kesibukan. Kita seringkali sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk les, sibuk kerja, sibuk pelayanan, sibuk atur rumah, sibuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Bahkan sekarang sekalipun kita online pun, kuliah online, kerja online, bukankah kita malah semakin sibuk? Dan saudara, seringkali kesibukan menjadi alasan kita tidak sering berdoa. K yang kedua adalah kelelahan. Ya karena sibuk, seringkali membuat kita lelah. Dan karena lelah, biasanya kalau malam kita lebih memilih langsung tidur ketimbang berdoa. Atau kita memilih update status ketika bangun pagi dan bukannya berdoa. K yang ketiga, keraguan. Bapak Ibu pasti punya masalah. Kita semua punya masalah. Dan ketika masalah datang, kita biasanya berdoa. Namun setelah berdoa, apakah kita masih ragu? Seringkalinya demikian. Dan saudara, seringkali juga keraguan membuat kita jadi enggan untuk sering berdoa. K yang keempat, kelamaan. Jawaban Tuhan kita tuh maunya cepat. Jawaban Tuhan kita maunya instan, praktis. Kalau kayak iklan kita maunya satu permintaan, langsung jadi, jebret. Langsung datang jawabannya. Tapi jawaban Tuhan kan pakai waktunya Tuhan, bukan pakai waktunya kita. Maka ketika jawaban Tuhan seringkali kita rasa lama banget, kita jadi merasa buang-buang waktu untuk berdoa. Kita jadi merasa bahwa kelamaan jawaban Tuhan, gak usahlah untuk berdoa. K yang kelima adalah kebiasaan. Saudara, kita biasa untuk tidak berdoa. Dan parahnya, biasa itu akhirnya menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan untuk kita tidak berdoa. Padahal saudara, harusnya berdoa itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Martin Luther saja mengatakan bahwa to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Artinya saudara, tidak mungkin kita jadi orang Kristen yang tanpa berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tidak berdoa berarti sama dengan tidak bernafas. Jadi saudaraku, jikalau kita tidak berdoa, apalagi sering tidak berdoa,
Atau bahkan mungkin sekarang kita sudah sering berdoa dan mulai jenuh untuk berdoa. Ingatlah saudara, pesan yang pertama adalah teruslah berdoa. Karena Yesus juga berdoa dan mengajarkan kita untuk berdoa. Pesan yang kedua saudara, berdoalah. Berdoalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berdoalah juga untuk orang lain. Karena Yesus juga berdoa untuk dirinya, tapi Yesus juga menekankan untuk berdoa untuk orang lain. Dalam bacaan Yesus berdoa untuk para murid dan orang-orang percaya. Maka dari itu saudara, ketika kita berdoa, berdoalah untuk diri kita, tapi berdoalah juga untuk orang lain. Saudaraku, saya paling senang ketika dapat satu pesan di WhatsApp dari salah satu teman-teman dari dewasa muda atau dari pemuda yang kalau nanya saya bukan, apa kabar Kak Morin? Makan apa hari ini? Masak apa hari ini? Tapi yang saya suka adalah ketika ada yang nanya, Kak Morin, hari ini mau didoakan apa? Wah, saudara, rasanya ketika ada orang yang mau mendoakan kita, kayak membayangkan situasi yang dirasakan oleh para murid ketika Yesus mendoakan mereka. Pasti saudara, para murid saat itu atau kita yang didoakan pasti merasa bahwa kita itu dipedulikan. Pasti kita merasa bahwa kita itu tidak sendirian. Pasti kita merasa kita itu ditopang. Maka dari itu saudara, hari ini kita diajak untuk berdoa bagi diri kita tapi juga bagi orang lain. Dan oleh karena itu saudara, saya mengajak saudara, walaupun kita satu dengan yang lain terpisah, berjarak, tapi saudara, saya mengajak kita untuk mari hari ini, cobalah untuk mengontak satu keluarga, anggota keluarga, atau rekan pelayanan, atau rekan kerja, atau teman lama, atau siapapun yang kita kenal, lalu ajaklah berdoa. Tanyakanlah saudara, apa yang mau mereka didoakan. Dan kalau bisa, kita juga bilang, saya juga mau didoakan ini. Sehingga kita bisa saling mendoakan. Karena apa saudara? Karena ketika kita saling mendoakan, ketika kita didoakan orang lain, saudara, pasti yang dirasakan adalah kita rasa dikuatkan. Kita dipedulikan Tuhan dan sesama. Kita merasa sukacita, karena apa? Karena kita ditemani. Ya sekalipun tidak secara fisik, tapi kita ditemani lewat doa. Lakukanlah ini bukan hanya di hari Minggu, hari ini saja. Tapi lakukanlah ini menjadi sebuah kebiasaan kita untuk berdoa bagi diri kita dan bagi orang lain. Saudara, karena Mother Teresa pernah mengatakan, jika kamu punya roti, bagikanlah rotimu untuk orang lain. Jika kamu punya air minum, bagikanlah air minummu untuk orang lain. Tapi jika kamu tidak punya apa-apa, berdoalah bagi mereka. Dan itu sudah lebih dari cukup. Saudara, hal yang terakhir, hal yang ketiga, pesan firman Tuhan buat kita adalah ketika kita sudah menyatu dengan Allah dalam doa, berikutnya berkaryalah. Berkaryalah karena dalam pelayanannya Yesus memperlihatkan harmonisasi antara berdoa dan berkarya. Ora et labora. Berdoa, tapi juga berkaryalah. Tapi mungkin sekarang kita berpikir boro-boro berkarya. Sekarang aja rasanya dipingit, di rumah aja, nggak bisa berkarya. Saudaraku, kata siapa di rumah saja lantas membuat kita tidak bisa berkarya? Justru ketika sekarang kita di rumah aja, kita punya banyak kesempatan, banyak waktu untuk berkarya. Karya apa? Entah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa masak, masaklah. Lalu bagikanlah masakan kita untuk tetangga. Kalau kita bisa menjahit, jahitlah masker berbahan kain. Lalu bagikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau enggak, jika kita punya bahan untuk membuat face shield, buatlah lalu berikan itu kepada orang-orang sekitar. Saudara, ada begitu banyak karya kok yang masih bisa kita lakukan, yang masih bisa kita kerjakan. Bahkan sekarang kita bisa sharing kemampuan kita di banyak media sosial. Kita bisa membuat vlog, kita bisa membuat blog, kita bisa membuat banyak hal yang bisa kita bagikan. Jangan membatasi diri kita ketika kita sedang terbatas. Push your personal limit. Dan temukanlah banyak karya yang masih bisa kita lakukan untuk sekitar kita.
Banyak berkat yang masih kita bisa lakukan dan berikan di tengah-tengah kondisi ini. Dan biarlah saudara, kita berdoa, berkarya, menjadi cara kita untuk terus menyatu dengan karya Allah. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kutipan dari Martin Luther, salah seorang bapak gereja. Dia mengatakan, doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. Dan kiranya saudara, Tuhan terus menolong setiap kita untuk menyatu dan berkarya bersama Tuhan dan sesama. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka tidakkah kau sadari dia kasih yang sejati. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menceritakan buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan
Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu bagi bangsa dan negara Indonesia. Kau sudah berikan kami pemerintahan yang baik dari pusat maupun daerah, tanggap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, agar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikan pula perlindungan bagi para petugas medis, gugus tugas, dan relawan yang tak hentinya melayani, menangani pandemi ini, sehingga mereka tetap sehat dan segala kebutuhan APD dapat tercukupi untuk melindungi para petugas itu. Besar kasih-Mu juga Tuhan bagi setiap orang yang terpapar virus ini, baik ODP, PDP maupun pasien yang positif Tuhan. Lawat dan ulurkanlah tangan kasih-Mu, biar mereka dapat merasakan kesembuhan, pemulihan yang sempurna dari Engkau. Kami juga berdoa bagi para ilmuwan dan peneliti. Kau berikan mereka akal budi, pikiran yang jernih, agar mereka dapat menemukan vaksin yang tepat untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Ya Tuhan, pandemi ini gak hanya menggoncang dunia dari fisik kami, tapi juga secara ekonomi Tuhan, mengguncang dunia Tuhan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kebingungan Tuhan. Biar Tuhan, Kau yang bukakan mata hati kami Tuhan, agar kami dapat melihat maksud-Mu dalam kehidupan kami, rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berikan kesehatan jasmani maupun mental, agar kami dapat melewati masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Tuhan yang lawat, Tuhan yang pulihkan, agar mereka dapat beraktivitas kembali Tuhan. Gak lupa kami juga berdoa bagi relokasi gedung gereja GKI Denpasar ini Tuhan. Biarlah setiap rencana dan setiap prosesnya Tuhan, Kau turut campur tangan, agar semua yang bisa kami rancangkan, semua rancangan itu berasal dari Engkau. Kami juga berdoa untuk rencana pentahbisan Penatua Maureen sebagai pendeta. Kami berdoa untuk tim yang sudah dibentuk, agar mereka dapat bertugas dengan baik Tuhan, dan pada saatnya nanti Tuhan, kami dapat melaksanakan pentahbisan Penatua Maureen. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka, keluarga dari almarhumah Diana, juga keluarga dari Ibu Ignacia, di mana ibunya meninggal Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan, beri mereka kelegaan hati, beri mereka selalu pengharapan Tuhan yang berasal dari Engkau. Biarlah Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami tutup Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Saudaraku, hiduplah senantiasa menyatu dengan Kristus Sang Kepala Gereja, dan wujudkanlah kasih Allah bagi sesamamu. Tetaplah menyuarakan kasih dan kebenaran, serta bersinarlah menerangi dunia. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar,
Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya.